Pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan saya dalam video kali ini mengawali perjumpaan kita dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana perasaan saudara, bagaimana tanggapan saudara, respon saudara apabila mendengarkan informasi rencana bahwa Ka'bah itu akan dihancurkan? Apakah saudara akan langsung emosi, melaporkan kepada pihak kepolisian, melakukan demo besar-besaran? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala serta keberkahan dan ampunannya menyertai kita dan keluarga kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa berjumpa, bersilaturahim, bertatap muka walaupun dari jarak jauh. Semoga kondisi kita dan keluarga kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat, jauh dari virus corona, dan segera Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari muka bumi ini berkat bacaan salawat dan salam yang kita baca hadiahkan untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan sampaikan proses-proses pembangunan atau renovasi yang pernah dilalui oleh Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitullahil Haram, yang saya akan bacakan dari kitab At-Tarikh Al-Qawim li Makkah wa Baitillahil Karim, karya seorang khattat ahli kaligrafi bernama Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kitab ini ada 6 jilid dan saya langsung saja membukakan jilid yang ketiga, halaman 8. Disebutkan di sini binayatul Ka'batil Mu'azzamah, proses-proses pembangunan ataupun renovasi yang pernah dilalui oleh Ka'bah yang mulia. Buniyatil Ka'batul Mu'azzamatu 11 marratan. Ketahuilah bahwa Ka'bah itu pernah melalui pembangunan sebanyak 11 kali. Al-Malaikah, thumma Adam, thumma Syith, thumma Ibrahim, thumma Al-Amaliqah, thumma Jurhum, thumma Qusay. Qusay ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, Qusay bin Kilab. Kemudian thumma Quraisy, thumma Sayyidina Abdullah bin Zubair yang ke-10, thumma Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang ke-11, thumma Sultan Murad ibn Sultan Ahmad min Salatin Ali Utsman. Ini secara singkat di halaman 11, Al-Binayatul Ula, proses pembangunan yang pertama kali dilakukan oleh para malaikat. Bisa dibaca sendiri. Nanti pada halaman 12, Al-Binayatul Tsaniyah, proses pembangunan yang kedua kalinya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Sayyidina Adam alaihissalam. Kita pindah ke halaman 31, Al-Binayatul Tsalitsah, proses pembangunan yang ketiga kalinya oleh Sayyidina Syith alaihissalatu wassalam. Pada halaman berikutnya 32, Al-Binayatul Rabi'ah, pembangunan atau renovasi yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ini yang keempat kalinya Ka'bah alami masa renovasi. Pada halaman 46 kita akan jumpai bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nanti di halaman 50 secara ringkas dijelaskan bahwa kanat binayatu Ibrahim al-Ka'bah ala asasi binayati Adam alaihi wassalatu wassalam. Ketika Sayyidina Ibrahim merenovasi Ka'bah itu, beliau tetap mengikuti bentuk Ka'bah yang pernah dibangun oleh Sayyidina Adam alaihi salam. Artinya posisinya enggak berubah, lokasinya sama. Wa kanat binayatul Ka'bati birradmi hijaratan ba'duha fawqa ba'din min ghairi tinin wa jassin wala nurah. Intinya Ka'bah itu ketika dibangun dengan cara ditumpuk-tumpuk, artinya disusun batu di atas batu, tidak menggunakan semen, tidak menggunakan tanah liat dan lain-lain. Wa kanatil Ka'batu mustatilatasy syakli, jadi bentuknya persegi panjang, tidak seperti kotak yang kita saksikan saat ini. Kemudian wa kana al-babu lasiqan bil ardi ghaira murtafi'in. Pintu Ka'bah itu dulunya ketika dibangun oleh Sayyidina Ibrahim itu menyentuh lantai, ya, menyentuh bumi,
sehingga mudah kita masuk ataupun keluar. Walam yakun lil ka'bati saqfun, Ka'bah itu tidak memiliki atap. Wa qad ja'ala walam takun laha kiswah, tidak ada kelambunya. Wa qad ja'ala irtifa'aha min al-ardi nahwa as-sama'i 9 azru'. Sayyidina Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah itu tingginya 9 hasta. Itu intinya, bisa dibaca sendiri. Kita pindah ke halaman 128. Al-binayatul khamisa was-sadisa, pembangunan atau renovasi yang ke-5 kalinya dan yang ke-6 kalinya yang dilakukan oleh Jurhum dan Amaliqah. Silahkan dibaca sendiri. Pada halaman 139, Al-binayatus sabi'ah, pembangunan yang ke-7 kalinya, renovasi yang ke-7 kalinya, yang kali ini dibangun oleh Qusay bin Kilab. Beliau dijelaskan di halaman berikutnya adalah Al-Jaddur Rabi' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kakek urutan yang keempat di atas Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Pindah ke halaman 132. Proses pembangunan yang ke-8 kalinya oleh Quraisy. Lalu halaman 142, inilah gambarnya. Gambar Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy, di mana disebutkan pada halaman 143, Ka'bah ini Quraisy bangun 5 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kana alaihi salatu wassalam yabni ma'ahum wa yahmilu al-hijarata ala atiqihi. Rasulullah ikut serta membantu Quraisy membangun Ka'bah, dan beliau juga ikut memikul atau mengangkut batu-batuan itu. Dan Quraisy pada saat itu meninggikan Ka'bah itu menjadi 18 zira', 18 hasta. Wa rafa'u babal ka'bati 'anil ardi wa kabbasuhu bil hijarah hatta la tadkhulaha as-suyul wa la yadkhulaha kullu insan. Quraisy sudah men-setting Ka'bah itu supaya Ka'bah pintunya ditinggikan. Tujuannya supaya tidak mudah masuk air ketika terjadi banjir, ataupun tidak sembarangan orang bisa masuk. Ya, wa ja'alul saqfan, dibuatkan atap, wa banuha bitin wa kanat min qablu mabniyah biradm. Kalau sebelum-sebelumnya itu sekedar disusun saja batu-batuan itu, kali ini Quraisy menggunakan tanah liat, menggunakan batu bata, menggunakan semen dan seterusnya. Wa kasuha kiswah jamilah, dikasih kelambu yang bagus. Begitulah singkat cerita. Pindah kita ke halaman 152. Al-binayatut tasi'ah, proses pembangunan yang ke-9 kalinya, renovasi yang kali ini dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Di sini menariknya, pada halaman 171 disebutkan kesimpulannya bahwa awwalu man bashara hadmal ka'bati huwa bin Zubair. Orang yang paling terdepan memberikan contoh, meruntuhkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dan setelah beliau memberikan contoh, tabi'ahun nas, yang lain ngikut. Bahkan beliau menambahkan ketinggiannya menjadi 27 hasta. Nah, ini sudah terlalu jauh ya, berbeda dengan Ka'bah yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim, tapi enggak masalah. Wa ja'ala laha, ini juga menarik, wa ja'ala laha babain, al-bab asy-syarqi lid-dukhul wal bab al-gharbi lil-khuruj. Ada 2 pintu, ada pintu masuk dari arah timur, ada pintu jalan keluar dari arah barat. Nah, kalau Quraisy dibuat pintunya tinggi, Sayyidina Abdullah bin Zubair membuatnya lasiqaini bil ard, wa ja'ala al-babaini lasiqaini bil ard ghair murtafi'ain. Dibuat dia menyentuh bumi, menyentuh tanah. Wa ba'da al-faragh min dhalika kullihi aktharu min al-'itqi wa min nahl al-budnati wash-shiyahi wa tasaddaqu bi kulli dhalika shukran lillahi ala hadha at-tawfiq. ثم خرج ابن الزبير ماشيا حافيا إلى التنعيم وخرج معه كثير من قريش فأحرموا بالعمرة. Ketika awalnya pada ragu, pada takut, ternyata setelah renovasi itu selesai, bangunan Ka'bah itu kelihatan mewah, maka
banyak yang memerdekakan budaknya, ada yang menyembelih kambing, menyembelih sapi, ya onta, ada disedekahkan dagingnya sebagai bentuk rasa syukur, ya tasyakuran intinya, bergembira, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing mereka sampai proses renovasi itu selesai dengan sukses. Sayyidina Abdullah bin Zubair juga beliau dan beberapa orang dari Quraisy berangkat jalan kaki dan tidak tanpa menggunakan sendal ke Tan'im untuk mengambil miqat, melaksanakan bersama-sama ibadah umrah. Pada halaman 192, Al-Binayatul Ashirah, proses pembangunan yang ke-10 kalinya. Renovasi kali ini dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan pada halaman 195 digambarkan bentuk Ka'bahnya seperti ini. Kemudian yang beliau lakukan hanya tidak banyak, hanya ada beberapa hal disebutkan di sini, termasuk wasaddal babal gharbiyya alladhi bi zahril Ka'bah walladhi fatahahu Ibnu Zubair. Beliau menutup pintu yang dari arah barat, jalan keluar yang dulu sempat dibuka oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kita pindah ke halaman 201, Al-Binayatul Hadiyatu Asyarah. Pembangunan yang ke-11 kalinya, renovasi yang kali ini dilakukan oleh As-Sultan Murad Ar-Rabi'. Renovasi ini dilakukan, pernah hujan lebat, terjadi banjir yang menyebabkan Ka'bah itu hancur dengan sendirinya. Sisa-sisanya itu dihancurin sampai ke permukaan, nggak sampai dasar-dasarnya disebutkan di sini. Kemudian dibangun lagi dari nol, dari awal, di mana menghabiskan waktu 6 bulan. Bisa dibaca sendiri. Ini semua yang tentang pembangunan Ka'bah. Ya, bahkan di setiap kitab, misalnya nih jilid yang ketiga, di cover paling belakangnya inilah sifatu bina Ibnu Zubair al-Ka'bah. Di jilid yang pertama sifatu bina Sayyidina Ibrahim lil Ka'bah. Ya, di halaman di jilid yang keempat, di sini kita akan tahu bahwa kelambu Ka'bah itu ternyata tidak hitam dari awal. Pernah, yang intinya kelambu Ka'bah ini pernah dia berwarna merah, pernah berwarna putih, nanti dibaca pernah kuning, pernah hijau. Semua itu tidak masalah. Intinya kesimpulan dari semua ini dari awal sampai akhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana tanggapan kita apabila ada rencana Ka'bah itu akan dihancurkan? Kita lihat dulu tujuannya. Kalau merusak Ka'bah itu atau meruntuhkan Ka'bah itu tujuannya untuk membangun kembali dengan bangunan yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih baik, dan untuk maslahat orang banyak. Dan yang paling penting posisinya sama, ya, letaknya sama, tidak pindah ke tempat lain, insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu kita laporkan, apalagi kita protes sampai ngeritik. Kembalikan Ka'bah itu seperti di zaman Sayyidina Ibrahim. Ini adalah monumen bersejarah. Bangunannya harus dengan cara disusun batu-batu itu, nggak usah pakai semen, nggak usah ada atap, nggak usah pakai kelambu. Ya, nggak seperti itulah. Ya, kalau tujuan menghancurkan Ka'bah itu untuk menghapuskannya dari muka bumi, ini baru masalah, perlu dipermasalahkan. Kalau tujuannya dihancurkan Ka'bah itu supaya dipindahkan kiblat itu dari Masjidil Haram ke Lombok misalnya, lah ini baru pantas untuk kita permasalahkan, kita laporkan, kita perangi bila perlu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh.